Halo guys, welcome back to my channel. Don't forget to subscribe, like, and share. Di Ini video ini saya bakalan tunjukin pengalaman saya transit ya, ke Kuala Lumpur menuju Vietnam, tapi kita tuh masih keluar enak. bandara dan nginep satu malam di KL. Nah, jadi untuk yang belum pernah transit di Bandara Kalia 2, karena saya naik AirAsia ya. So, sebelum berangkat atau boarding dari pesawat di Indonesia, kalau di Bandara Palembang ini dia tuh kopernya ditimbang nih, makanya saya habis bongkar-bongkar kayak tadi itu karena nyusun koper lagi biar dikembaliin lagi ke kopernya. So kalau misalnya kalian mau keluar transit tapi keluar ya, karena itu transitnya panjang banget, makanya saya isi MDAC dulu sebelum terbang. Jadi waktu sampai itu udah nggak repot-repot ngisi lagi, melainkan siapin paspor sama ke imigrasi. Nah, untuk di imigrasi itu sama seperti biasa, kita siapin aja misalnya kalau ditanya mau transit, kita bilangnya mau transit gitu ya, karena kita mau transit. Transit kemana? Ke Vietnam saya bilang, ke Dalat. Terus menginap di mana ya? Kita bilang aja misalnya in case dia minta nunjukin bukti tiket hotel misalnya, pesen hotel ya kita tunjukin aja pesen hotelnya sama tiket pulang udah ada belum? Kalau saya sih semuanya sudah lengkap ya teman-teman, booking hotel, tiket pulang itu sudah ready semua. Dan biasanya sih cepet ACC kalau misalnya kita cuman transit aja sih, karena kan cuman satu malam. Nah, kebetulan ini sudah selesai ya teman-teman proses imigrasinya. Dan kita nggak pakai bagasi terdaftar, jadi langsung bawa kopernya aja. Kalau untuk uang cash tadi tuh setelah keluar dari imigrasi itu ada ATM internasional ya. Jadi saya ngambil sedikit di sana dan karena ini sudah siang jadi makan siang dulu nih di tempat favorit kita. Ini namanya Bungkus Kaukau ya teman-teman. Kenapa pilih di sini? Karena tuh menurut saya porsinya cukup mengenyangkan untuk kita para cewek, nggak tahu kalau yang cowok. Kelihatannya tuh kecil kayak gini tapi tuh isinya padat kenyang loh. Ini untuk harga-harganya. Dan di sini tuh affordable nih teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Jadi di bawah 10 ringgit kalian udah bisa makan siang. Kalau favoritnya aku nasi lemak sambal udang. Tapi kalau misalnya minum itu beda harga ya. Nah, kalian bisa langsung order di sini sambil pilih makanannya. Terus jangan lupa pembayarannya lebih baik cashless ya. Kalau aku memang pengguna debit mandiri contactless. Jadi enak tinggal tap-tap aja nih teman-teman. Many hours later. Nah, kursi di sini itu terbatas ya teman dan always rame. Tapi alhamdulillah dapat kursi. Habis order kita duduk di sini untuk menunggu. Nanti kalian lihat ya di struk pembelian itu ada nomor antrian. Ini nomor antrian kita 1256. Kalian rajin-rajin cek aja di layar monitor ya. Ini habisnya segini nih 41,6 untuk berempat. Nah, kalian pantau aja monitor di situ ya. Nanti kan ada. Ya, Nah, sudah itu kalian ambil sendiri di meja soto kasir untuk ikan sendok diam. sama sedotannya dengan bawa struknya tadi tuh. Nah, ini Masih pesanan kita enak. nih udah datang. Ayo kita makan. Jadi penampakannya kayak gini nih ya teman-teman. Ini ada sambal teri kacang. Seperti biasa lah kayak nasi lemak, tapi dia itu sambalnya itu basah gitu ya. Jadi kayak ada aroma serai-serainya gitu yang punya saya yang udang sambal petai. Petainya juga nggak begitu ada kok ya, cuman dia itu plus ada rempahnya gitu yang buat enak, cocok sih sama saya. So far nih kalau dimakan habis itu tuh berasa kenyang, kelihatannya aja dikit tapi ini affordable, kenyang dan enak. Selanjutnya saya prefer naik bis dan kalian turun aja ke lantai dasar ya. Untuk lantai bawah itu bisa beli di tiket counter ataupun beli di ticketing machine pakai contactless card. Punya saya debit logo Visa ya teman-teman. Kalian tinggal cek aja di monitor ya untuk gate berapa. Terus sesuaikan aja nomor berapa. Kadang kita belinya di mesin itu kan ada pilihan nomor berapa kursinya. Nah, kalau misalnya koper di Malaysia ini kita masukin kopernya sendiri. Kalau udah selesai masukin kopernya masing-masing sendiri, barulah kita naik ke bis. Nanti bakalan dicekin sama petugasnya.
Jadi untuk bis ini tuh AC-nya dingin banget dan bisnya juga bagus, lega ya, space-nya, tempat duduknya sudah bersih, nyaman. Dan ini kayak gini teman-teman ya. Tuh belakang. So, perjalanan dari Kalia 2 menuju PL Sentral ini kurang lebih 1 jam ya. Dan ini kita sudah sampai. Ini tuh juga tempat kedatangan dan keberangkatan bis, teman-teman, di lantai bawah. Kalau kalian mau berangkat ke Kalia 2 dari KL Sentral, ini beli aja tiketnya tuh di stand-stand bus kayak gini loh, ticketing office yang kecil-kecil kayak gini loh. Nggak usah beli online, mendingin beli langsung aja. Bahaya kalau online karena bisnya yang berangkat sama yang kita pesen itu kadang berbeda. Oke teman-teman, sekarang kita cari cari untuk naik, kita cari lift karena bawa koper dan bawa ibu saya. Jadi kita pakainya lift ke atas ya untuk menuju ke city center. Nah, kalau kalian sudah sampai di tempat yang seperti ini nih, nah ini tuh pusat transportasi. Kalian mau pilih apa? Bisa naik MRT, monorail ya. Kalau saya pilihnya karena turunnya di Masjid Jame, jadi saya naiknya KRL kayaknya sih ya, saya lupa. Nah, kalau lihat di Google, kita itu bakalan jalan dulu. Jalan untuk ke stasiunnya, jalan dikit aja sih. Yang kemarin. Jeng. Jangan. Ini dari musim negara. Ya, kita beli dulu. Token. Jadi ini adalah stasiun MRT Museum Negara. Nah, dari Museum Negara ini bakalan ke Masjid Jame. Kalau misalnya kalian mau Pasar Seni juga bisa langsung ke stasiun MRT Pasar Seni. Dari stasiun MRT Pasar Seni ini nyambung ke monorail ya. Jadi makanya kita naik ke atas dari yang underground tadi. Nah, ini kita sudah sampai di stasiun Masjid Jame-nya. Kenapa saya pilih daerah sini? Karena belum pernah nginep di daerah sini. Saya pengen coba. Dan beneran nih, pagi-pagi di daerah dekat stasiun ini nih, stasiun MRT ini, itu tuh banyak banget yang jual sarapan. Di sini juga banyak makanan sih ya teman-teman. Dan beberapa hotel murah juga ada, tempat belanja juga lumayan deket jalan kaki. Tapi berhubung kita itu stay-nya cuma 1 malam, jadi nggak terlalu bebas kalau mau daerah Masjid India.
Nah ini nih stasiunnya nih teman-teman, kita sudah sore sampai di sini dan kita bakalan menuju ke hotelnya. Ini adalah hotelnya YY48 dan ini tuh lumayan cukup murah ya untuk mengirit budget. Tapi menurut saya agak kurang bersih sih ya. Kalau untuk budget yang affordable lumayan sih, tapi saya agak ngeri tentang kebersihannya. Sayang sekali kayaknya saya lupa nge-shoot video di dalam kamarnya. Dan ini tadi kita sudah check-in dan beresin barang. Terus ini keluar mau lihat-lihat, ternyata hujan nih teman-teman, unfortunately. Tempatnya itu deket banget nih sama daerah Masjid Jamek, jadi kita jalan aja menuju ke daerah sampingnya Masjid Jamek kayak gini nih. Kalau malam cantik karena banyak lampunya menyala. Terus lanjut lagi, langsung kita makan malam. Makan malamnya ini makanan Jepang gitu, namanya Tim Udon KL, nggak jauh dari hotel tempat kita nginep. Jadi konsepnya melebih modern gitu karena di sini tuh serba online ya teman-teman. Kalian tinggal scan aja QR untuk menu dan melakukan pembayaran secara digital. Jadi masuk sini langsung duduk aja tempat duduk. Nah ini pesanan saya sudah sampai ya. Ini udon apa ya? Udonnya creamy sih, enak menurut saya. Dan lumayan harganya masih di bawah 20 ringgit. Sudah selesai makan malam kita di tim Udon KL. Menurut saya untuk rasa makanannya sekitar 8,5 lah out of 10 ya. Karena belum terlalu malam, jadi kita inisiatif untuk ke arah Bukit Bintang. Dari Bukit Bintang ini ia masih naik MRT sama monorail ya. Lumayan perjalanan cukup jauh juga, tapi nggak apa-apa sambil muter-muter. Dan kebetulan kangen lah sama suasana di daerah pavilion ini. Memang kalau lagi liburan akhir tahun, pavilion dan Bukit Bintang tuh meriah banget dekorasinya. Karena dekorasi menyambut Natal. Jadi kayak gini nih, penuh bintang-bintang kayak salju-salju gitu. Oke guys, jadi that's all perjalanan kita semalaman ini di Kuala Lumpur. Thanks for watching ya.